Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan, Ahilman. Terkait 5 hal yang bisa mengindikasikan hati kita bermasalah atau tidak. Oke. Tafadhol. Yang pertama, lalai dalam ketaatan kepada Allah. Oke. Siap. Jadi dia enggan melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah. Wabil khusus, lalai dalam sholat. Itu yang paling kelihatan. Yang kedua, tidak mau berlama-lama dalam kebaikan. Wabil khusus, tidak mau lama-lama baca Quran. Yang ketiga, sedikit berbuat baik. Wabil khusus, sedikit sedekah. Yang keempat, mudah suuzon kepada orang lain. Pokoknya dalam pandangan dia orang gak ada yang baik. Semuanya buruk. Yang kelima, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Kayak udah ngumpul semua yang ada di situ ya. Ngumpul semua kayaknya hatinya ke orang. Jadi habluminallah sama habluminanasnya nggak jalan semua gitu. Itu indikator hati kita sedang bermasalah. Lalai dalam ketaatan. Betul. Tidak mau berlama-lama dalam kebaikan. Sedikit berbuat baik. Mudah suuzon kepada orang lain. Yang kelima, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Iya sih. Jadi ya kita tinggal melihat ya seseorang itu. Atau kita lah, nggak usah lah kita lihat seseorang. Ini kayaknya hati bermasalah, jangan. Jadi ingat ya kalau dapat pelajaran tuh. Buat kita sebenarnya. Salah nih, aku langsung dikasih kartu merah. Nah, harus buat kita. tapi betul. yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Betul. Iya kan? Nah obat hati itu banyak. Nah, kalau Ahilman seringkali merumuskan ada 10 sebenarnya. Di kajian saya tuh ada tuh 10 obat hati lah. Saya nyatet. Ya, tapi secara overall ada 5 saja. Satu, menjaga lisan. Mulai hari ini jangan bicara sesuatu yang satu, berpotensi menjauhkan orang dari Allah. 2, berpotensi menyakiti hati orang lain. Dan yang ketiga, berpotensi melemahkan perasaan orang lain. Udah. Qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, perbanyak istighfar. Masya Allah. Ternyata Mbak Mila, istighfar itu dahsyat sekali kekuatannya. Ketika kita berbuat dosa, maka Allah berikan satu titik hitam di hati ini. Maka istighfar membersihkan itu. Jangan sampai keburu hitam pekat. Dan kita lupa beristighfar dengan apa yang kita hadirkan itu. Kemudian yang ketiga, coba biasakan baca Al-Quran dengan terjemahannya. Biar kita bisa lebih memahami ya. Karena kita yang di Indonesia tentu perlu waktu untuk bisa memahami itu, maka butuh terjemahan. Yang keempat, jangan terlalu sibuk ingin tahu urusan orang lain. Ternyata hati ini bisa kotor karena terlalu kepo dengan urusan orang lain. Betul. Coba lebih berdamai dengan apapun yang sudah terjadi. Jangan iri, jangan dengki sama apa yang orang punya. Karena hakikatnya kita juga punya nikmat yang Allah berikan. Karena semakin kita tuh kadang nyari ya. Si A gimana, si B gimana, wah yang ada tuh makin ntar hasad, ntar iri. Betul. Terus yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang soleh. 5 aja. Banyak PR-nya. 5 itu ya, Ahilman ya. Iya itu memang apa ya, berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh itu energinya memang nular ya. Kalau kita keseringan, kalau kita keseringan mungkin kumpulnya sama orang-orang yang kita anggapnya ya ini ya. Iya. Susah gitu ya. Oke. Nah Ahilman, berkaitan soal masalah perilaku juga. Mana yang perlu diperbaiki dulu berarti? Hatinya dulu atau perilakunya dulu berarti? Ya hatinya. Hatinya kan? Oke. Hati dulu. Karena perilaku itu cerminannya. Cerminan hati. Nah, bagaimana kalau konteksnya misalnya Ahilman? Ahilman menjelaskan dulu. Silahkan. Gini, kan manusia itu dikasih 3 unsur dalam dirinya. 1 akalnya, 2 jasadnya, 3 kolbunya. Betul. Nah banyak orang yang ngisi akal dengan belajar, oke. Ada orang yang ngisi jasa dengan makan, minum, istirahat, olahraga dan seterusnya, oke. Tapi sedikit orang yang ngecas hatinya. Betul. Padahal hati ini akan jadi indikator akalnya baik, akan jadi indikator juga fisiknya baik. Babila sakit hati, kan fisik juga ke bawah. Tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba sakit perut, psikosomatis sakit gigi ya. Maka di Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, sehingga penyakit hati itu yang akan menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Maka sekarang jangan lupa ngecas hati. Hati ini butuh dicas, butuh diingat. Iya, kadang kita tuh suka lupa. Yang ada pokoknya nyari gimana harus
dengan gelar tertinggi apa segala macam. Betul. Kadang-kadang nggak ada yang salah sebenarnya dengan cara seperti itu ya. Fisik harus gimana, sehat apa, hatinya kadang-kadang Betul. lupa. Makanya kata guru saya, ilmu itu bukan hanya disimpan di kepalamu, tapi yang paling penting ilmu itu disimpan di hatimu. Bagi seseorang yang mengenal Allah, yang beriman kepada Allah, maka saat dia beragama, dia menempatkan ilmu agamanya itu di hati, gitu. Bukan hanya di kepala. Karena kalau disimpan hanya di kepala, hanya akan menumbuhkan sikap merasa pintar, Betul. tapi tidak pintar merasa. Betul. Sikap merasa pintar tapi tidak pintar merasa. merasa. Nggak ada Maka empati jangan ya. kaget Betul. kalau ada orang yang tambah ilmu, tambah sombong, tambah ilmu, tambah mudah menyalahkan orang lain. Aduh. Karena ilmunya ditambah dan hanya disimpan di kepalanya, tapi tidak disimpan di hatinya. Maka ilmu hati ini menjadi penting Mbak Mila untuk terus dihadirkan. Oke. Melanjutkan yang Ya. tadi Ahilman sampaikan bahwa hati itu harus diperbaiki Ya, dulu karena ya. itu menjadi cerminan perilaku kita. Tapi bagaimana kalau konsepnya misalnya kita berkaitan sama masalah hijab nih Oke, Ahilman. oke. Kadang-kadang ini, ayo dong berhijab Oke. ini karena wajib bla bla bla, Oke, bisa jelaskan. oke. Ya mendingan saya mah hijabin hati dulu, baru hijab beneran fisik gitu. Ya. Karena kalau percuma dong kalau sudah berhijab tapi perilakunya masih buruk. Nah kadang-kadang tuh suka dibenturkan kan dengan hal ini kan. Kalau kita lihat sekilas terlihat kontradiktif sebenarnya. Bagaimana kemudian kita Iya, memahaminya? ini dua konteks yang berbeda. Satu, konteks berhijab, menutup aurat, ini adalah perintah Ya, dari wajib. Allah. Dan yang kedua, konteks menghijabi hati dengan keburukan. Ini juga adalah satu konteks yang perlu kita hadirkan dalam hidup. Nah sekarang, apakah dua hal ini sesuatu yang perlu diperbandingkan? Tidak. Dua hal ini adalah gambaran untuk bisa mengetahui bagaimana kebeningan hati. Nah, seseorang yang ketika mendapatkan perintah untuk berhijab, kan tadi ingat, kalau ciri hati bermasalah, dia lalai dengan ketaatan. Sulit menerima nasihat. Susah menerima nasihat. Nah, ini kan berarti pertanda nih. Nah, sekarang bagaimana mungkin, gitu istilah kalau bahasa kitanya, engkau bisa menghijabi hatimu, sedangkan hatimu tidak terhijab dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya ini dua konteks yang berbeda. Terus gimana? Bisa beriringan. Satu, berhijab adalah bagian ketaatanmu dengan perintah dari Allah. Maka berharap dengan kamu taat, maka Allah lembutkan hatimu, sehingga kamu dengan hijab itu akan jauh lebih bisa memagari dirimu dari keburukan. Bukankah perintah menutup aurat itu adalah perintah dari Allah? Dan tujuannya baik. Apa salah satunya? Agar kamu mudah dikenal sebagai seorang muslimah yang baik, dan agar engkau tidak diganggu, sehingga engkau mendapatkan kehormatan, engkau mendapatkan kemuliaan. Dan perlu dicatat ya, tidak ada satupun di antara perintah syariat Allah kecuali saat kita melakukannya pasti mendatangkan kebaikan. Betul. Jadi sekarang kalau itu yang kita kedepankan prinsipnya, kita akan jauh lebih nerima gitu loh. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali Allah menyimpan kebaikan di sesuatu itu. So, simpelnya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah, kan kami percaya apa yang Kau perintahkan Pasti yang terbaik. pasti mendatangkan kebaikan. Masya Allah, betul sekali. Nah kadang-kadang itu karena itu tadi ya, dengan akal manusia yang masih terbatas, kita Oke. memahaminya juga serba terbatas. Oke. Ini bentuk represi terhadap perempuan, Oke. bla bla bla. Padahal sebenarnya itu justru bentuk penghargaan ya. Ya kita melepaskan diri dari perdebatan itu ya. Yang jelas yang kita pahami dalam agama kita, bahwa bagi seorang muslimah diperintahkan untuk menutup aurat dengan baik gitu ya. Oke. Dan kita berpikir bahwa itu adalah konteks yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan. Sebelum kita tutup segmen ini Ahilman, bagaimana kemudian dengan secara fisik dia sudah menutup aurat, Oke. tapi nyatanya masih banyak perilaku yang juga kurang pas. Oke. Direfleksikan sebagai perempuan muslimah Oke. gitu. Beberapa saat yang lalu kan kita juga pernah melihat ya, ada salah satu kemudian yang sudah berhijab tapi juga melakukan hal yang kita anggap juga kayaknya kurang pas. Oke. Gitu. Menurut saya disitulah perannya doa untuk terus dihadirkan. Jika kita menemukan saudari kita yang sudah berpakaian dengan baik, dengan berhijab, tapi mungkin perilakunya masih belum baik, doakan. Doakan ya. Mudah-mudahan dengan hijabnya menjadi hijab juga, agar perilakunya bisa lebih baik. Begitupun sebaliknya, kalau ada seseorang yang mungkin perilakunya baik, tapi belum bisa menutup auratnya dengan baik, kita juga doakan. Semoga dengan perilaku kebaikannya itu bisa menghadirkan betul, kebaikan betul. bagi pakaiannya dan penampilannya. Saya Iya kira ya. itu akan jadi adem.
indah ya kalau akan jadi begitu ya. indah. Betul. Yang salah siapa? Yang salah kadang-kadang kita Menghakimi. yang mudah menjudge satu sama lain. Terus suka dibanding-bandingkan. Iya. Lebih baik si ini nggak berhijab karena begini, karena ini itu tuh. Betul. Padahal Maka itu bukan untuk diperbandingkan bukan untuk ya. diperbandingkan, untuk didoakan. Allah, betul. Dan untuk Untuk dinasihati. didoakan. Masya Allah. Gitu. Menarik. Ahilman, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.